Siap, gerak. Terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah di hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam proses pembelajaran. Kalian anak yang sehat dan kalian anak yang semangat. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Bawi karena telah memimpin doa hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah walaupun dalam kondisi pandemi ini, kalian masih tetap semangat. Kalian anak yang semangat dan kalian anak yang hebat. Tepuk tangan. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek dulu kedisiplinan kalian di kelas. Kira-kira masih ada sampah nggak di sini? Ya, coba dicek dulu di kolong mejanya, di bawahnya ada sampah atau tidak. Bajunya dirapikan. Sudah semua? Sudah, Bu. Kemudian buku pelajarannya tolong dikeluarkan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang materi apa? Klasifikasi makhluk hidup. Ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Kira-kira ada tidak yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Siapa? Saya, Bu. Ya, Raisya, silakan karena dia duluan menunjuk tangan. Silakan Raisya. Baik Bu, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yang mana klasifikasi makhluk hidup merupakan proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya, seperti ciri-ciri fisik, ciri-ciri morfologi, cara bereproduksinya, dan ciri-ciri kromosomnya. Dan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Terima kasih Bu. Baik, tepat sekali jawaban dari Raisya. Dia menyampaikan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri, baik dari ciri-ciri morfologi, ciri fisik, dan ciri kromosomnya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu taksonomi. Kira-kira ada yang ingin menambahkan lagi selain Raisya? Ya, ayo silakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga mempelajari tentang tingkatan takson dalam klasifikasinya. Tingkatan takson adalah tingkatan atau makhluk hidup yang tersusun dari yang paling tertinggi hingga yang paling terendah. Tingkatan takson pada makhluk hidup terdiri ada 7. Yang pertama ada kingdom, yang kedua ada phylum, yang ketiga ada klasis, yang keempat ordo, kelima famili, yang keenam ada genus, dan terakhir ada spesies.
Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ayu dan Raisya. Tepat sekali jawaban mereka. Mari kita beri tepuk tangan. Ibu yakin kalian semua sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang materi virus. Oke, coba sekarang kalian lihat slide yang Ibu tampilkan di depan. Ini ada gambar. Pernahkah kalian lihat gambar tersebut? Ya. Gambar apa ini kira-kira? Virus. Apa lagi? Virus sama struktur virus. Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar struktur virus, tepatnya yaitu virus yang menyerang pada bakteri. Pertanyaan, apakah virus tersebut termasuk makhluk hidup? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Ainun. Menurut saya, virus adalah makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri. Terima kasih Ainun atas jawabannya. Berarti menurut Ainun, virus tersebut adalah makhluk hidup. Mengapa dia dikatakan makhluk hidup? Karena dia dapat berkembang biak atau memperbanyak diri. Ada yang berpendapat lain? Kira-kira? Oke, menurut saya virus itu bukan makhluk hidup, melainkan benda mati. Dikarenakan virus tidak bisa bernafas dan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa hidup pada organisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Indana. Berarti di sini ada perbedaan. Menurut Ainun, virus itu adalah makhluk hidup. Sedangkan menurut Indana tadi, virus itu adalah benda mati. Kenapa dikatakan benda mati? Karena dia dapat dikristalkan dan tubuhnya itu pun harus hidup melalui organisme lain. Untuk lebih jelasnya, yaitu virus itu termasuk makhluk hidup atau bukan, kita akan mempelajari materi tentang virus. Di sini Ibu akan mempelajari tentang ciri-ciri virus, kemudian struktur virus, dan sejarah penumbuh virus. Coba silakan lihat di depan, Ibu menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis sejarah penemu virus. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ciri-ciri virus. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis struktur tubuh virus. Dan yang terakhir nanti tugas kelompoknya, yaitu siswa mampu membuat PowerPoint hasil analisis terkait materi yang Ibu ajarkan hari ini. Di sini Ibu menampilkan gambar yaitu tentang COVID-19. Pada saat ini, seluruh negara di dunia sedang dilanda wabah penyakit termasuk negara kita di Indonesia. Wabah penyakit ini, apakah itu kira-kira? COVID-19. Ya, COVID-19. Apa penyebabnya? Disebabkan oleh virus apa? Virus corona. Ya, virus corona. Apakah virus corona itu terlihat oleh mata kita? Tidak. Ya, tidak ya. Karena virus itu ukurannya sangat Kecil. Jadi kalau kita melihat virus, kita harus menggunakan mikroskop yang modern. Tidak sembarangan mikroskop. Misalnya mikroskop yang ada di sekolah kita itu nggak nampak karena dia masih yang sederhana. Ini harus melihat mikroskop yang modern. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok kemarin sudah Ibu bagikan kan? Sudah. Untuk sekarang, coba kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan.
masing-masing? Sudah, Bu. Ya. Sekarang coba kalian lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan ke dalam kelompok masing-masing. Sudah ada? Sudah, Bu. Kita lihat LKPD-nya. Pada LKPD, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus baca dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk kelompok 1, kalian diskusikan materi yang ada pada soal nomor 1. Siap? Siap, Bu. Untuk kelompok 2, silakan kalian diskusikan materi yang nomor 2. Dan kelompok 3, silakan kalian diskusikan materi yang nomor 3. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Apakah siap? Siap, Bu. Kalau sudah siap, silakan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Materinya dengan apa? Coba identifikasikan. Bagaimana bentuk virus corona ada gimana bentuknya? Apabila Marwawi kenapa? Ayo kerjakan. Kesusahan? Tidak, Bu. Ya, ini gambar apa? Struktur tubuh virus. Iya, tepatnya bakteriofag ya. Iya. Coba kalian ini kan, ini nomor 1 itu apa namanya? Kemudian apa aja komponen yang ada di dalamnya? Nanti dijelaskan untuk kawan-kawannya. Iya. Coba semangat.
Baik, waktunya sudah habis 15 menit. Apakah sudah siap semua? Sudah, Bu. Ya, kelompok berapa yang ingin maju duluan? Kami, Bu. Ya, tadi kelompok 1 yang duluan siap. Silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hadi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sejarah perkembangan virus. Sejarah perkembangan virus di dunia. Perkembangan virus di dunia pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, penelitian pertama kali itu dilakukan pada tahun 1983 melakukan penelitian penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Adolf saat itu memberikan ekstrak getah yang telah dihancurkan lalu akan menyemprotkannya kepada tanaman yang masih subur. Nah, tanaman tersebut lama-kelamaan akan menjadi layu dan mengalami penyakit pada tanaman tersebut. Adolf akhirnya meneliti tanaman tersebut menggunakan mikroskop, tetapi tidak kelihatan adanya virus pada tanaman tersebut karena kecanggihan alat pada saat itu belum memadai. Nah, percobaan yang kedua dilakukan oleh ilmuwan asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky pada tahun 1883. Melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringannya ditularkan atau disemprotkan kepada tanaman yang masih sehat. Ternyata filtratnya masih menimbulkan penyakit rusak pada tanaman mosaik pada tembakau tersebut. Seperti halnya Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogen yang sangat-sangat kecil yang menghasilkan toksin atau racun yang dapat melalui saringan. Sekian, terima kasih. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan. Menurut sumber yang saya baca, ada 4 penemu virus menurut percobaannya masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok kalian, siapakah penemu virus yang sangat berhasil melakukan percobaannya terkait virus? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kami, percobaan yang paling sempurna yang dilakukan oleh ilmuwan ahli botani Belanda yaitu Martinus Beijering. Beliau melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam agen tembakau dapat berkembang biak dan kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali dipindahkan. Berbeda dengan bakteri, Martinus Beijering memperkirakan agen infeksi tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus. Apakah kelompok 2 dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, maka kami akan menutup hasil diskusi di kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Ibu akan menguatkan materi yang dijelaskan dari kelompok 1 tentang sejarah penemu virus. Di sini ada gambar tentang percobaan Adolf Meyer pada penelitian virus. Kita lihat di sini ada tembakau yang berpenyakit. Adolf Meyer mengambil tumbuhan tembakau yang berpenyakit, kemudian daunnya ini dihaluskan, ekstraknya dibuat cairan, kemudian cairan tersebut disemprotkan kembali pada tanaman yang sehat, sehingga beberapa waktu yang lama tanaman tembakau yang sehat tadi berubah menjadi sakit. Berarti kesimpulannya virus tersebut
bersifat menular, ya kan? Dari tembakau yang sehat menular ke tembakau menjadi yang sahih. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin mempresentasikan kembali? Ya, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus memiliki banyak variasi, antara lain ada yang berbentuk batang, bulat, oval, filamen, persegi, dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk seperti huruf T ini disebut sebagai virus bakteriofag. Struktur tubuh bakteriofag memiliki bagian-bagian tubuh tertentu, yaitu seperti kepala, leher, dan ekor. Berdasarkan gambar ini, komponen yang terkandung di dalam struktur tubuh bakteriofag antara lain: yang pertama ada kapsid. Kapsid terletak di sini. Kapsid merupakan selubung terluar virus yang tersusun dari banyak subunit protein yang disebut sebagai kapsomer. Kapsid ini berfungsi untuk memberi bentuk virus. Dan bakteriofag ini bentuk kapsidnya polihedral atau persegi banyak. Yang kedua ada DNA atau RNA, terletak di nomor kedua, merupakan materi genetik yang berperan dalam reproduksi virus. Yang ketiga ada leher bakteriofag. Leher bakteriofag merupakan tempat menghubungkan antara kapsid kepala dan kapsid bagian ekor. Dan yang keempat ada selubung ekor yang berfungsi sebagai penginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri, dan agar sel bisa memasukkan DNA atau RNA kepada sel inang memperbanyak diri. Yang kelima ada lempeng dasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Dan yang terakhir ada serabut ekor, adalah bagian berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Baik, demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan? Kami ingin bertanya. Saya Ainun Aryani, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah virus bakteriofag dapat hidup pada semua organisme atau tidak? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Virus Steatobacteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Berarti, virus ini hanya dapat hidup pada sel bakteri saja. Contohnya, bakteriofag ini hanya dapat menyerang bakteri E. coli yang terdapat di dalam usus besar manusia. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kelompok 3 atas presentasinya hari ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit. Kelompok 3 tadi menjelaskan tentang bakteri, yaitu struktur bakteri, yaitu Ibu ambil tentang bakteriofag. Tepat sekali jawabannya. Tadi tentang bakteriofag ini hanya bisa hidup pada organisme, yaitu bakteri. Mengapa dia hanya hidup pada bakteri? Karena dari namanya saja bisa kita lihat, bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Salah satu contoh bakteri yang diserang oleh virus bakteriofag ini yaitu bakteri Escherichia coli yang ada pada usus besar manusia. Selanjutnya, Ibu persilahkan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Silahkan anak, silahkan maju ke depan.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang coronavirus. Pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi sebagian besar wilayah di dunia. Struktur virus corona memiliki ukuran yang sangat kecil, makanya virus ini tidak dapat dilihat dalam sifat parasit intraseluler atau menempel pada sel inangnya. Virus memiliki materi genetik DNA maupun RNA untuk memperbanyak diri. Diameter rata-rata partikel antara 100 sampai 160 nanomolar. Dengan struktur corona yang bentuknya bulat dan terdapat tonjolan seperti paku. Pada struktur virus ini terdapat lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein penyusun membran, envelope, dan spike. Protein E dan M sangat penting dalam membentuk seluruh yang mempertahankan struktur virus corona. Struktur virus corona rata-rata memiliki 74 spike atau tonjolan yang seperti paku di permukaannya. Di dalam bagian struktur virus terdapat protein nukleokapsid yang melindungi inflamasi genetik RNA. Adapun struktur daripada coronavirus yang pertama ada spike glycoprotein yang terdapat 74. Yang kedua hemoglobinin, selanjutnya M protein, selanjutnya envelope, dan yang terakhir ssRNA dan N protein dengan ukuran rata-rata 100 sampai 160 nanomolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami ingin bertanya. Saya Tuku Reza, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah struktur virus corona sama bentuknya dengan struktur virus yang menyebabkan penyakit influenza flu? Karena virus ini sama-sama menyerang organ pernafasan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, struktur tubuh virus corona dengan ortomycovirus penyebab penyakit influenza sama. Sama-sama berbentuk bulat, tetapi ukuran coronavirus lebih kompleks dibandingkan dengan struktur tubuh ortomycovirus. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai coronavirus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan ke depan. Kelompok 2 menjelaskan tentang struktur tubuh virus corona. Ya, tadi ada temannya yang bertanya, apakah struktur tubuh virus corona sama dengan virus influenza? Ibu akan menjelaskan kembali, tetapi emang pertanyaannya tadi sudah dijawab, sudah betul, sudah tepat. Di sini ada virus coronavirus. Ukuran coronavirus itu ukurannya 100 sampai 160 nanometer. Kemudian yang membedakan antara virus corona dengan virus influenza dari ukurannya. Ukuran virus corona itu lebih kecil ya dibandingkan dengan virus influenza atau ortomycovirus. Tetapi pada virus coronavirus dia memiliki struktur tubuh yang kompleks. Demikian presentasi berarti dari kawan-kawan semua, dari anak-anak ibu semua. Kalian hebat semua. Silakan Ayu untuk membuat kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu, saya akan mencoba menyimpulkan materi hari ini. Istilah virus berasal dari bahasa lain yang berarti racun. Alasan virus dikatakan racun ialah karena umumnya virus itu disifatkan merugikan atau patogen. Virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer, ialah ilmuwan asal Jerman pada tahun 1883 dengan meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Yang kedua ada Dmitri Ivanovsky, ialah ilmuwan asal Rusia tahun 1892 dengan melakukan
percobaan penyaringan getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Yang ketiga ada Martinus Beijerinck, ialah ilmuwan ahli botani Belanda yang melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Yang keempat ada Wendell Stanley, ialah ilmuwan asal Amerika pada tahun 1935 yang berhasil menyatakan bahwa virus tersebut dapat dikristalkan. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Terima kasih Ayu yang telah membuat kesimpulan hari ini. Kesimpulan yang disampaikan oleh Ayu sangat tepat. Bagi kawan-kawan yang lain, siapa yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Raffi. Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, saya mendapat kesimpulan mengenai ciri-ciri dari virus. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah tubuh virus bukan merupakan suatu sel atau aseluler, karena virus tidak memiliki membran inti sel, sitoplasma, dinding sel, dan organel sel lainnya. Yang kedua adalah virus umumnya bersifat parasit, karena virus bersifat menumpang pada tubuh sakinannya. Dan yang ciri ketiga adalah virus ukurannya mikroskopik atau dapat dilihat dengan mikroskop karena ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ayu dan Raffi karena telah memberikan kesimpulan hari ini. Mari kita kasih tepuk tangan buat mereka. Ibu berharap dengan materi pembelajaran kita hari ini semoga kita paham. Dalam kesimpulan hari ini dalam proses pembelajaran kita dapat menyimpulkan virus berasal dari kata virion yang artinya racun. Maksud racun di sini, virus itu umumnya sifatnya parasit. Mengapa parasit? Karena dia dapat memerudikan makhluk hidup yang lain. Karena dia sifatnya itu hanya dapat menumpang pada organisme lain. Kemudian, virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer, tahun 1883. Beliau melakukan percobaan dengan meneliti tanaman, yaitu tanaman tembakau yang berwarna kuning daunnya. Kemudian, tanaman tembakau tersebut berpenyakit. Mozaik tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian, Mayer menduga bahwa penyakit mozaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dibandingkan dengan bakteri yang lain karena dia dapat diamati dengan mikroskop biasa. Di sini ada gambar tentang percobaan Adolf Meyer pada penelitian virus yang pertama kali. Yang pertama, Adolf Meyer melakukan percobaan tentang tembakau yang berpenyakit. Kemudian tembakau tersebut diambil daunnya dan ditumbuk dan dihaluskan. Kemudian dari hasil tumbukan tersebut lalu diekstrakkan daunnya. Kemudian ekstrak tersebut dibuat cairan, yaitu ekstrak daun tembakau yang berpenyakit. Lalu kemudian tanaman tembakau yang sehat disemprotkan dengan ekstrak daun yang sakit, sehingga lama-kelamaan tanaman tembakau itu menjadi sakit kembali. Ini membuktikan bahwa percobaan Adolf Meyer, penyakit pada virus tersebut sangat berpatogen, yaitu menular pada tanaman yang sakit sehingga tanaman yang sakit yang sehat akan berubah menjadi tanaman yang sakit karena virus itu bersifat patogen. Kemudian pada tahun 1892 di sini ada ilmuwan dari Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman pada daun tembakau juga seperti yang ada di gambar di samping yang berpenyakit dengan saringan dengan desain saringan yang
dapat menimbulkan penyakit pada daun tembakau yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin. Toksin di sini artinya yaitu racun atau virus atau racun yang tadi virion yang dapat melewati saringan. Kita lihat percobaannya. Percobaannya. Ya, di sini kita lihat percobaan Dimitri Ivanovsky pada penelitian virus. Kita lihat. Di sini pada percobaan kedua yang dilakukan oleh Dimitri Ivanovsky, ia menggunakan sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Adam Meyer, yaitu daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, kemudian daun yang tembakau yang sakit tersebut disaring ekstraknya dengan yang berpenyakit. Tetapi yang membedakannya yaitu Adam Meyer tidak ada saringannya, sedangkan Dimitri ini menggunakan saringan khusus dari yang dibuatnya secara khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian dari ekstrak tersebut didapatkan filtrat daun dari tembakau yang berpenyakit. Kemudian dari filtrat daun tembakau yang berpenyakit akan disemprotkan kembali pada tanaman yang sehat, sehingga dari tanaman yang sehat beberapa kemudian tanaman tersebut akan berubah menjadi tanaman yang sakit. Kemudian dari dua hasil ilmuwan tadi, yaitu Adolf Meyer dengan Dimitri, kesimpulan yang belum disampaikan oleh keduanya kemudian dilakukan lagi pada percobaan yang dilakukan oleh pada ilmuwan, yaitu pada tahun 1897, yaitu seorang ahli botani dari Belanda yang bernama Matthias Benjerik. Ya, dia melakukan eksperimen atau percobaan yang membuktikan bahwa agen penginfeksi, yaitu agen yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut, yaitu terdapat di dalam getah tembakau tersebut. Ya, berasalnya dari tanaman tembakau tersebut dan dapat berkembang biak. Ya. Kemudian Benjerik menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman yang lain. Setelah tanaman tersebut sakit, getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya. Dan seterusnya sehingga beberapa kali pemindahan, tetapi pada tanaman yang sudah beberapa kali dilakukan pemindahan, tetapi virus yang ada pada tanaman tersebut terus berkembang. Sehingga Martinus Benjerik berkesimpulan bahwa tanaman tersebut ini mengandung virus yang dapat berkembang biak. Ternyata kemampuan patogen atau penyakit yang organisme yang menyebabkan penyakit tersebut tidak berkurang, berbeda dengan bakteri. Berarti di sini ada kesimpulan bahwa virus itu berbeda dengan bakteri menurut dari Martinus Benjerik. Sehingga Benjerik berkesimpulan bahwa agen penginfeksi tersebut yaitu disebutnya dengan virus lolosarin atau filterable virus. Kita lihat percobaan yang keempat. Kemudian setelah melakukan percobaan ketiga, muncul lagi percobaan dari ilmuwan yang keempat, yaitu pada tahun 1953 dari seorang ilmuwan Amerika namanya Weldon Stanley. Dia berhasil mengkristalkan partikel infeksi tanaman tembakau yang sehingga menimbulkan kabar atau berita yang sangat menarik, sehingga dinyatakan bahwa virus itu dapat dikristalkan. Berarti maksud beliau ini, virus itu sifatnya itu sebagai benda mati, bukan
mati karena menurut Welder Stanley dia melakukan percobaan dengan melakukan ini dengan menggunakan tembakau mozaik virus, tetapi virus itu dapat dikristalkan. Sehingga dari pernyataan dari Welder Stanley menyatakan bahwa virus itu dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik sampai sekarang ini. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kita lihat tentang ciri-ciri virus. Ya, Ibu akan berkesimpulan tentang ciri-ciri virus. Ada beberapa ciri virus di sini. Yang pertama, virus merupakan partikel yang bersifat parasit. Maksud di sini ukurannya itu sangat kecil, ya, makanya disebutnya partikel yang sifatnya parasit. Parasit ini adalah organisme yang dapat menyebabkan penyakit, itu bersifat merugikan umumnya virus. Kemudian terdapat pada sel atau makhluk hidup, berarti dia menumpang pada organisme atau makhluk hidup yang lain, di mana virus ini tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa dia menumpang pada organisme lain. Ciri yang kedua yaitu virus bukan aseluler atau sifatnya aseluler. Maksud di sini virus bukan merupakan sel, di mana salah satu ciri sel itu yang ada pada makhluk hidup memiliki nukleus, memiliki sitoplasma, kemudian memiliki membran sel, memiliki organel sel yang lain. Tetapi dalam tubuh virus ini tidak terdapat organel apapun kecuali DNA atau RNA. Makanya virus itu disebut dengan aseluler. Kemudian ciri yang ketiga yaitu berukuran sangat renik. Maksud berukuran sangat renik di sini ukuran virus umumnya itu ukurannya lebih kecil bahkan dibandingkan bakteri. Ukurannya itu sifatnya mikroskopis, di mana ukurannya itu ukuran sampai 20 sampai 300 nanomilimeter. Sehingga dengan ukurannya yang kecil seperti ini atau sangat renik, untuk melihat virus kita harus menggunakan mikroskop yang sangat modern. Dia tidak bisa dilihat dengan mikroskop seperti biasa ketika kita melihat untuk meneliti bakteri. Kemudian ciri yang keempat yaitu di dalam sel inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup. Maksud di sini virus bisa dikatakan makhluk hidup karena virus memiliki ciri-ciri makhluk hidup tertentu. Misalkan virus dapat berkembang biak dan dapat memperbanyak diri. Ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Sedangkan ada juga yang mengatakan virus itu sebagai bukan makhluk hidup atau benda mati. Karena apa? Karena virus adalah sesuatu yang dapat dikristalkan, seperti yang dikatakan oleh ilmuwan yang keempat tadi. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini ada beberapa alasan mengapa dikatakan virus itu digolongkan sebagai makhluk hidup dan virus itu digolongkan sebagai benda mati. Sebagai yang kemarin yang tadi kita diskusikan, yaitu kenapa virus itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Yang pertama, tubuh virus itu tersusun dari asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Itu ada di bagian kepalanya, yaitu kapsid, ya. DNA fungsinya untuk pewarisan sifat, sehingga virus itu dapat mewariskan sifatnya kepada keturunannya. Kemudian sifat yang kedua yaitu virus mampu memperbanyak diri atau bereproduksi atau berkembang biak. Di sini dari satu virus, jika dia menginfeksi sel inang, dia dapat tumbuh atau berkembang
berkembang biak menjadi ratusan virus. Itu merupakan salah satu ciri dari virus itu termasuk makhluk hidup. Kemudian di sini ada juga yang mengatakan virus tersebut itu dikatakan sebagai benda mati. Mengapa dikatakan benda mati? Karena virus yang pertama alasannya karena virus bukan merupakan sel yang tadi Ibu jelaskan. Karena virus sifatnya aseluler. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sel, kemudian membran sel, inti dan organel sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang lain. Kemudian ciri yang kedua mengapa virus dikatakan benda mati, yaitu virus dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Berbeda dengan makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu tidak dapat dikristalkan, karena itu virus itu dikatakan benda mati. Kemudian virus hanya dapat hidup dan berkembang di dalam sel hidup lain. Berarti di sini sifatnya dia hanya bersifat parasit, yaitu menumpang pada organisme lain. Dia tidak bisa hidup dengan tubuhnya diri sendiri. Kita lihat slide selanjutnya. Di sini Ibu menampilkan cara hidup virus. Yang pertama, bagaimana virus itu dapat berkembang biak? Kita lihat. Pertama, virus tidak dapat hidup secara bebas, ya. Karena virus itu hidupnya pada tubuh organisme lain. Dia juga hidupnya sangat bergantung pada organisme lain yang ditumpanginya. Misalkan organisme lain yang ditumpanginya yaitu adalah contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Kemudian ciri yang kedua yaitu cara hidup virus yang kedua, virus yang menginfeksi manusia contohnya yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, misalkan cacar. Cacar itu disebabkan oleh penyakit varicella zoster. Ya, di sini penyakit cacar biasanya dialami dari waktu kita masih kecil hingga kita masih besar. Rata-rata orang yang berpenyakit cacar itu pasti dia dalam satu kali kehidupannya itu pasti dia pernah menderita penyakit cacar. Walaupun waktu kecil dia tidak menderita, umumnya nanti pas dia usia dewasa itu dia bisa terkena penyakit cacar. Ya. Kemudian penyakit influenza. Penyakit influenza ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus yang bernama yaitu ortopovirus. Di mana virus influenza ini berasal dari lingkungan, ya, dari lingkungan, dari air atau dari udara. Kemudian polio. Penyakit polio ini disebabkan oleh virus juga, yaitu virus poliovirus, di mana polio ini biasanya menyerang pada anak-anak, ya. Nah, makanya kalau waktu dia masih bayi harus ada yang vaksin polio untuk mencegah penyakit polio. Kemudian penyakit hepatitis itu merupakan penyakit yang menyerang hati. Penyakit yang menyerang hati ini disebabkan oleh virus juga, namanya virus hepatitovirus. Di sini penyakit hepatitis ada dua golongan, hepatitis A dan hepatitis B. Kemudian ada penyakit demam berdarah. Ini umumnya penyakit yang sering kita derita apalagi waktu musim hujan. Penyakit demam berdarah ini biasanya dibawa dengan hospes oleh serangga yaitu nyamuk Aedes aegypti. Tetapi di dalam hospes badan Aedes aegypti ini mengandung virus, yaitu namanya virus dengue, ya, virus dengue atau filian virus. Biasanya orang yang menderita penyakit demam berdarah ini akan mengalami demam, menggigil, kemudian nafsu makannya menurun, dan seperti orang penyakit yang lain. Kemudian Ebola. Ebola ini adalah salah satu penyakit yang pertama kali muncul di daerah Afrika yang dapat menyebabkan kematian. Virus Ebola ini, penyakit Ebola ini disebabkan oleh virus yaitu namanya virus Ebola.
biasanya itu bisa diderita oleh anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian penyakit diare yang sering dialami oleh kita sebagai manusia, itu penyakit umum. Dan terakhir adalah penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu human immunity virus, yaitu di mana virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Di sini virus HIV atau AIDS disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, hubungan seks bebas, kemudian dari jarum suntik yang bergonta-ganti, kemudian dari transfusi darah, dan kemudian bisa juga dari seseorang ibu yang sudah mengandung HIV kemudian diturunkan kepada anaknya. Kemudian virus yang menginfeksi hewan, contohnya itu yang menyebabkan penyakit sapar. Sapar itu atau penyakit tetelo pada ayam. Di sini kalau bahasa Acehnya itu penyakit taeng ya pada ayam. Kemudian ada penyakit rabies yang biasanya disebabkan pada hewan anjing. Kemudian ada kutil. Kutil ini penyakit yang menyerang pada hewan, biasanya hewan seperti sapi atau kerbau atau kambing. Kemudian ada juga penyakit kuku pada ternak. Kemudian virus juga menyerang pada tumbuhan. Contohnya yaitu penyakit mozaik virus yang tadi Ibu nampakkan pada tumbuhan tembakau. Itu merupakan salah satu virus yang menyerang pada tumbuhan yang bersifatnya patogen. Kemudian ada juga kanker pada jeruk, yaitu di mana buah jeruk tersebut warnanya agak hijau atau busuk, itu namanya kanker pada jeruk, dan busuk pada sayuran. Coba kita lanjutkan, silakan. Nah, bagaimana cara virus dapat menular? Dia ada dua cara, yaitu ada secara langsung, berarti secara kontak langsung antara virus dengan si penderita. Contohnya dengan cara melalui udara, ya, melalui udara, kemudian melalui air, melalui darah, yaitu melalui hubungan seksual, dan yang kelima melalui media lain, misalnya jarum suntik atau alat makan. Dikatakan melalui udara, virus menular secara langsung melalui udara. Ini bisa dikatakan sebagai contohnya virus yang berasal dari seperti virus influenza. Virus influenza ini disebabkan oleh faktor udara, ya. Kemudian ada virus corona, itu juga udara. Kemudian ada virus seperti cacar. Cacar itu juga bisa dari udara, bisa juga dari air, yaitu kontak langsung dengan air yang kurang sehat. Kemudian ada secara langsung melalui darah. Di sini melalui darah, melalui transfusi darah. Biasanya hal ini terjadi pada penderita penyakit AIDS atau HIV/AIDS. Ketika dia mentransfusi darah, dia akan menular pada bagian darah tersebut. Kemudian melalui hubungan seksual. Ini juga berhubungan dengan pada penyakit HIV atau penyakit AIDS yang melakukan hubungan seksual secara bebas, bergonta-ganti pasangan, itu dapat menularnya virus tersebut. Kemudian dalam media lain, yaitu contohnya pada menggunakan jarum suntik yang berganti-ganti tanpa adanya kesterilan. Contohnya pada penyakit AIDS juga tadi. Kemudian penggunaan alat makan yang bergonta-ganti. Contohnya pada penyakit influenza. Kalau kita menggunakan gelas dengan misalnya gelas orang yang sakit influenza atau sakit flu, kalau kita bergonta-ganti alat makanannya atau gelasnya itu, otomatis penyakitnya itu bisa menular. Kemudian secara tidak langsung, dikatakan secara tidak langsung di sini virus itu menular secara tidak langsung dengan penderita, tetapi melalui perantara. Yaitu di sini kita lihat perantaranya, ada perantara vektor atau
Penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus, namanya virus demu, tetapi bukan virusnya langsung yang menyerang pada tubuh manusia, tetapi ada perantaranya melalui nyamuk, ya. Nyamuk namanya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebutlah yang menggigit seseorang yang menderita virus tersebut atau virus demam berdarah. Kemudian nyamuk tersebut akan menggigit orang yang fit badannya atau sehat badannya. Kemudian otomatis serangga tersebut di dalam tubuhnya itu mengandung adanya virus pada hospes tersebut. Makanya contoh dari demam berdarah itu merupakan perantaranya dari serangga. Selanjutnya tentang bentuk tubuh virus. Virus ini memiliki bentuk tubuh yang bervariasi, yaitu lebih dari satu bentuk, yaitu ada yang beragam, ada yang bentuknya seperti tabung atau batang, ada yang bentuknya seperti persegi, yaitu persegi banyak, ya. Kemudian ada yang bentuknya bulat, ya. Kemudian juga ada yang bentuknya seperti huruf T. Contoh yang bentuknya tabung atau batang yaitu pada virus tobacco mosaic virus atau TMV yang menyerang pada tumbuhan tembakau. Kemudian virus yang ukurannya seperti atau bentuknya seperti polyhedral, ini contohnya adenovirus. Adenovirus ini virus yang menyerang pada hewan. Kemudian ada yang virus yang bentuknya bulat. Ini contohnya pada virus influenza atau penyakit flu, seperti virus corona, virus SARS. Itu ukurannya itu bentuknya seperti bulat, ya. Kemudian ada virus T atau virus bakteriofag. Di sini dikatakan bakteriofag karena virus ini menyerang bakteri. Virus yang menyerang bakteri contohnya itu seperti yang menyerang bakteri Escherichia coli pada usus besar manusia. Selanjutnya, ini contoh bakteriofag yang Ibu sebutkan tadi, virus yang menyerang bakteri. Yang pertama, ini adalah kepalanya, namanya kapsid, ya. Di kapsid ini fungsinya merupakan selubung keluar virus yang tersusun dari banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid berfungsi untuk memberi bentuk virus dan melindungi materi genetik yang ada di dalamnya. Materi genetik yang ada di dalamnya itu berupa DNA atau RNA. Yang ini. Yang kedua adalah DNA atau RNA. DNA merupakan materi genetik yang berperan dalam proses reproduksi virus. Inilah DNA ini yang dimasukkan ke dalam tubuh sel inang pada papan dasar. Kemudian ada leher. Leher bakteriofag ini berfungsi sebagai tempat menghubungkan antara kapsid kepalanya dengan selubung ekor. Kemudian ada bagiannya dari lempeng DNA. Kemudian sebelumnya yaitu selubung ekor dahulu, ya. Di sini selubung ekor berfungsi sebagai penginfeksi dan dengan menghancurkan lapisan kulit bakteri yang diinfeksinya agar sel tersebut bisa dimasukkan ke dalam tubuh si sel bakteri tersebut, sehingga DNA yang ada di kepala kapsid akan disalurkan melalui selubung ekor. Kemudian ada lempeng dasar. Lempeng dasar ini berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk, ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu serabut ekor. Serabut ekor di sini yaitu bagiannya seperti jarum yang fungsinya untuk menusuk sel inang yang ditumpanginya. Yang pertama, virus memiliki ukuran yang sangat
sangat kecil, yaitu ukurannya 20 sampai 300 nanometer. Kemudian bentuk virus itu bervariasi, macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk batang, bentuk bola atau bulat, bentuk peluru, dan ada juga bentuk huruf T yang tadi kita pelajari tentang bakteriofag. Kemudian yang ketiga, yang ini yang jadi permasalahan tadi, miskonsepsi. Virus itu digolongkan ke benda mati apa ke makhluk hidup? Di sini Ibu sudah menampilkan kesimpulan. Virus itu digolongkan ke dalam dua hal, bisa ke dalam makhluk hidup, bisa juga digolongkan ke dalam benda mati. Mengapa dia digolongkan ke dalam makhluk hidup? Yang pertama, tubuh virus itu tersusun dari asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Ini salah satunya saja. Kemudian mampu bereproduksi atau memperbanyak diri. Ya, virus itu mampu bereproduksi dan memperbanyak diri. Makanya virus itu digolongkan ke dalam makhluk hidup. Kemudian virus juga dapat digolongkan sebagai benda mati. Apa alasannya? Karena virus bukan merupakan sel, karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, dan inti dan organel sel. Kemudian virus itu dapat dikristalkan, ya. Dapat dikristalkan seperti benda mati. Kalau makhluk hidup itu tidak dapat dikristalkan, ya kan? Ya. Kemudian virus hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup organisme lain. Berarti sudah terjawab tadi pertanyaan dari Ainun dan Indana. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, silakan kalian buka soal evaluasi yang telah Ibu bagikan tadi. Coba dibuka. Di dalam soal evaluasi itu ada 5 soal yang harus kalian kerjakan sekarang. Waktunya Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Siap Ibu, 10 menit kalian kumpulkan kembali untuk Ibu. Silahkan dikerjakan. Karena waktunya sudah habis, yaitu sudah 10 menit, silakan jawaban soal evaluasi dan soal LKPD tadi kalian kumpulkan masing-masing kelompok dan diserahkan kepada ketua kelas. Silakan ya, Nak.
di buku, boleh kalian baca bukunya, boleh kalian cari juga di internet. Ibu harap kalian belajar di rumah, kemudian minggu depan kita akan bertemu kembali. Ya. Dan untuk akhir pembelajaran hari ini tidak berhentinya Ibu dan di akhir pembelajaran kali ini Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama dengan apa? Mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua, memakai masker pada saat keluar rumah. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Ya, dengan cara kita duduk harus menjaga jarak. Kemudian yang keempat, hindari kerumunan dan jauhi mobilitas. Setuju semua? Setuju. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan berakhirnya doa yang dibacakan oleh ketua kelas tadi, berarti berakhir pula perjumpaan kita untuk hari ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih, kalian sangat semangat, kalian itu hebat. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.